Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafal Ikram dari Prodi Teknik Telekomunikasi Kampus Politeknik Negeri Padang. Pada hari ini saya akan membahas dua buah topik. Topik pertama yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam pandemi COVID-19 yang saat ini sedang marak. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Baiklah, langsung saja cek videonya. Membahas tentang COVID-19, kita tentunya sudah tahu dan sudah biasa mendengar dari COVID-19, yaitu penyakit yang menyerang paru-paru yang bisa menyebabkan kematian. Hal tersebut disebabkan oleh virus yang bernama virus corona. Pada awal kemunculannya, rakyat Indonesia seperti acuh tak acuh saja, karena menganggap penyakit itu hanyalah penyakit yang sepele. Mungkin karena keberuntungan orang Indonesia pada saat itu seluruh negara di dunia, seluruh benua di dunia ini sudah terjangkit oleh virus tersebut. Namun, belum ada satupun kasus di Indonesia yang terjadi. Namun, keberuntungan Indonesia sirna ketika tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan terdapat 2 orang dari Indonesia terjangkit virus corona tersebut. Pengumuman tersebut menyebabkan kepanikan terhadap rakyat Indonesia. Bahkan pemerintah seperti tidak siap atau tidak siaga terhadap wabah virus tersebut. Karena terjadinya kepanikan, maka terlihat banyak berita-berita dan kabar hoax dan tidak bisa dipercaya yang beredar di Indonesia. Baiklah, pada video bagian pertama ini kita akan membahas tentang hal isu-isu atau berita hoax yang tidak bisa dipercaya. Contoh pertama yang banyak beredar di internet yaitu kasus meminum alkohol dapat membunuh virus corona. Mungkin memang banyak yang mengatakan alkohol mampu membunuh virus. Namun, virus tersebut adalah virus yang menempel atau yang berada pada permukaan suatu benda, bukan di dalam tubuh manusia. Dan kandungan alkohol tersebut harus berada lebih dari 60%. Dan jika kurang, maka alkohol tersebut tidak akan mempan terhadap virus tersebut. Sedangkan jika cairan yang mengandung alkohol lebih dari 60% diminum oleh manusia, maka hal tersebut akan memberikan efek negatif kepada manusia yang bisa menyebabkan penyakit atau bahkan lebih parah yaitu kematian. Mungkin orang yang percaya akan isu ini menganggap bahwa mati terhadap alkohol lebih baik daripada mati terhadap corona. Yang kedua yaitu pengiring tangan mampu mengatasi virus corona. Setelah tersebarnya virus corona tersebut, kita dianjurkan untuk sering mencuci tangan. Namun terdengar kabar bahwa pengiring tangan dapat membunuh virus corona dari tangan kita. Hal tersebut sebenarnya salah, karena pengiring tangan hanya menarik udara masuk dan menghembuskannya kembali tanpa menyaring udara tersebut. Memang ada sebagian dari pengiring tangan yang mampu menghangatkan udara tersebut, namun tidak bisa sampai membunuh virus yang berada di tangan kita. Daripada menggunakan pengiring tangan, alangkah lebih baiknya jika menggunakan tisu atau handuk yang bersih. Dan jika ingin lebih amannya, maka gunakanlah hand sanitizer dan atau pembersih yang mengandung alkohol yang lebih dari 60%. Baiklah, contoh yang ketiga yaitu merokok sebagai cara pencegah corona. Beredar sebuah informasi yang mengklaim bahwa merokok dapat mencegah bahkan mengobati virus corona. Merupakan informasi yang diterbitkan melalui kanal medium.com. Berdasarkan cek fakta dan penelusuran pada informasi tersebut dinyatakan tidak benar. Itu karena WHO tidak pernah menyebut bahwa aktivitas merokok dapat menyembuhkan
penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona tersebut. Bahkan, merokok dapat memperbesar kemungkinan bahwa kita akan terkena virus corona. Hal tersebut terjadi karena ketika seseorang merokok, maka tangannya akan sering menyentuh bibir. Dan bukan cuma itu, ketika seseorang perokok, maka sistem imun yang ada di dalam tubuhnya akan melemah dan pada saat itu virus corona akan lebih mudah untuk menyerang tubuhnya. Itulah 3 buah contoh yang saya berikan bahwa hal tersebut adalah kasus yang hoax dan tidak dapat dipercaya. Ada lebih banyak lagi yang tersebar di internet. Oleh sebab itu, kita tidak boleh langsung percaya akan kabar atau berita yang tersebar di dunia maya karena hal tersebut belum tentu benar. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dengan meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Pancasila secara historis yaitu prinsip hidup bangsa Indonesia yang tersimpul dalam pandangan hidup dan filsafat hidup atau jalan diri bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam rumusan sederhana yaitu disebut Pancasila. Landasan Pancasila menurut kultural yaitu kepribadian bangsa Indonesia dalam nilai-nilai budaya yang telah lama juga dirumuskan dalam Pancasila. Menurut latar belakang sejarah, terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama, zaman kerajaan. Terdapat 2 kerajaan besar yang berhasil mencapai integrasi. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera dan Majapahit yang berpusat di Jawa. Yang kedua, pada masa penjajahan, ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa yang menimbulkan pemberontakan pribumi atau terhadap penjajahan. Latar belakang selanjutnya itu kebangkitan nasional. Perkembangan pendidikan telah menimbulkan perubahan besar yang menuju kepada kesadaran nasional. Pada sidang pertama, mengusulkan calon perumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada sidang kedua, pada 7 Agustus 1945, Jepang kalah oleh sekutu. Pulangnya Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka dan bukan hadiah dari Jepang, tapi atas perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, penculikan Insinyur Soekarno dan dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Pengertian Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari bahasa India, yaitu bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki 2 macam arti. Secara leksikal yaitu panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas, dasar, atau yang disebut dengan peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Secara etimologi, bentuk Pancasila ditentukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Dengan sejarahnya adalah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah dilahirkan Negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagai lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun undang-undang tersebut terdiri dari atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 37 ayat 1 pasal. Aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat.
Secara historis, dapat diartikan sejak proses perumusan dasar dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, setelah ketua dari Rajiman Budiodiningrat mengajukan pernyataan di depan sidang tentang rencana dasar negara yang akan dibentuk. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dalam pidatonya mengajukan 5 dasar bagi negara Indonesia yang merdeka, yaitu 1. Beri kebangsaan, 2. Beri kemanusiaan, 3. Beri ketuhanan, 4. Beri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam usul tertulis, beliau mengajukan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo dalam pidatonya mengajukan tentang teori negara secara yuridis, politis, dan sosiologis, syarat-syarat terdirinya negara, terbentuknya negara, dan bentuk pemerintahan, serta hubungan antar negara dan agama. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengajukan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang berirama Pancasila, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Musyawarah mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut beliau, kelima sila Pancasila itu dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosio-nasionalisme, nasionalisme dan internasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan sosial, 3. Ketuhanan Yang Maha Esa. Trisia pun masih dapat diperas lagi menjadi ekasia atau satu sila, yaitu gotong royong. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dalam BPUPKI berhasil menyusun naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang pertama kali disepakati sidang. Piagam sidang Jakarta tersebut adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Pancasila pada saat sekarang ini tidak mengalami banyak perubahan sejak sidang 22 Juni 1945. Adapun hasil akhir dari isi Pancasila yang disepakati sampai saat ini adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sejarah dari Pancasila yang memiliki cerita yang panjang dan sangat Lalu, apakah tujuan kuliah dari Pancasila? Tujuannya itu, menurut SK Dirjen Dikti, yaitu untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebebasan, dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mata kuliah Pancasila dilakukan untuk membentuk karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta kecintaan terhadap tanah air. Serta tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu menghasilkan peserta didik yang berperilaku, memiliki kemampuan untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah
nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Sifat-sifat intelektual tercermin pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak. Sifat-sifat penuh tanggung jawab dilihat sebagai kebenaran tindakan yang ditinjau dari aspek iptek, etika, kepatutan agama, dan budaya. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.